Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan keberkahannya sehingga baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi tabungan pahala dan kebaikan untuk kita semua insyaallah. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama bidan fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana au jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya menganggap remeh dosa, bahaya menganggap remeh kemaksiatan, meskipun dalam pandangan kita itu adalah dosa kecil atau dosa sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa aku mengetahui la'lamanna aqwaman min ummati. Aku mengetahui ada sekelompok atau satu kaum daripada umatku, kata Rasulullah SAW. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat. Mereka datang pada hari kiamat nanti dengan membawa banyak kebaikan. Kebaikan yang begitu banyak, begitu melimpah. Bahkan Nabi SAW menggambarkan banyaknya kebaikan yang dibawa orang tersebut amsali jibali tihama, bagaikan gugusan gunung Tihama. Gunung Tihama itu adalah gunung terbentang dari Saudi ke Yaman. Banyak, berderet, dan begitu banyak kebaikan yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi adalah fayaj'alaha Allahu haba'an mansura. Kebaikan-kebaikan yang dia bawa itu tidak memiliki nilai sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak bisa membeli surga sedikit pun. Tidak bisa membeli nikmat surga sedikit pun. Allah menjadikan kebaikan itu haba'an mansura, tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian
Sahabat Thauban yang meriwayatkan hadis ini merasa penasaran sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, tolong berikan sifat orang seperti ini. Jelaskan kepada kami orang ini seperti apa. Jangan sampai kami khawatir alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami termasuk dalam golongan orang-orang tersebut sedangkan kita tidak menyadari. Adakah sifat atau ada perilaku atau ada hal yang kemudian menjadi penyebab orang tersebut kemudian menjadi runtuh sebuah pahala-pahala dan kebaikan yang mereka bawa. Ini rugi besar. Kita sudah capek menumpuk pahala di dunia ini, membawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ini, pahala ini. Sedangkan ternyata pahala-pahala itu digugurkan hanya karena satu perilaku yang dicap sebagai perilaku buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Tolong sifati orang seperti ini seperti apa? Supaya kita ini bisa menghindari perilaku-perilaku buruk yang menghancurkan semua amalan-amalan itu. Kata Nabi SAW, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. "Wa min jildatikum." Dan dari bangsa kalian, kulitnya sama. Ya. Mereka manusia biasa, sama dengan kalian semua. Ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Bahkan kalau kita mau bicara amaliyah sunnah, amal-amalan sunnah, mereka juga qiyamul lail sama dengan kalian. Mereka juga adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, cuman ada satu persoalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka itu adalah kaum yang jika menyepi, idza khalau, ketika mereka sendiri, ada kesempatan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu untuk berdosa, ada waktu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka terus melanggarnya. Ketika dia sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, dan ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, intahakuha. Mereka tidak menyia-nyiakan juga waktu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ternyata ini yang menjadi penyebab semua amalan-amalan yang dia bawa, meskipun digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'amsali jibali tihamah, bagaikan gugusan gunung yang membentang, itu habis dikarenakan satu perilaku buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah, ini problem. Yang seperti ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muflis, golongan orang-orang yang bangkrut, datang dengan membawa pahala yang banyak sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis lain, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut itu? Sahabat bertanya sesuai dengan persepsi dan pemahaman mereka bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Al-muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala yang banyak. Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala perjuangan, pahala dakwah. Tapi persoalannya apa? Selain dia juga datang dengan membawa pahala yang banyak, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Di samping dia datang dengan membawa pahala yang banyak, dia datang juga dengan membawa amalan-amalan lain yang buruk. Dia datang pernah mencemooh ini, pernah mengejek ini, pernah menzalimi ini, pernah menumpahkan darah ini, pernah ini, dan seterusnya. Padahal mereka dihadapkan pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan mungkin satu orang pun terzalimi dengan pengadilan itu. Karena tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi saling memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang-orang ini datang menuntut haknya, menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambillah pahala-pahala kebaikan-kebaikan orang tersebut untuk membayari semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Sehingga Nabi mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Ketika semua pahalanya, kebaikannya sudah habis, semua hasanat, kebaikan keamsali jibali tihamah, itu sudah habis. Sedangkan orang-orang yang menuntut keadilan masih banyak. Maka diambillah keburukan orang-orang yang dizalimi, faturiha alaih, kemudian diberikan, ditimpakan kepada orang tersebut. Yang ada kebaikannya habis, keburukannya bertambah. Ini musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kira yang menjadi faktor dan penyebab adanya atau bermunculannya orang-orang yang seperti ini? Apa yang menjadi pendorong kenapa seseorang bisa melakukan hal-hal seperti ini? Yang pertama, faktor utamanya adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Dha'ful iman. Seseorang ketika berada pada kesendirian, hal yang paling penting dan yang menjadi penguat jiwanya itu adalah iman, yang membentengi dia daripada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah adalah iman. Orang bisa saja kemudian mengatakan, siapa yang lihat kan? Nah, saya sendiri. Tapi persoalannya adalah merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanda iman. Kalau kita sudah merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terkadang menjadi pendorong utama seseorang bermaksiat kepada Allah. Adakah kemudian yang luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Allah Maha tahu, alim, Maha mengetahui bizatis surur, apa yang ada di dalam hati. Jangankan perbuatan yang kita lakukan, apa yang terbesit di dalam hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dha'ful iman, lemahnya iman, ini yang terkadang menjadi faktor utama seseorang itu berani melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dha'ful iman itu juga disebabkan karena kurangnya ilmu. Dha'ful ilm, kurangnya ilmu. Minimnya pemahaman terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
minimnya pemahaman terhadap din, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa persen daripada generasi-generasi kita yang terpanggil untuk mendalami ilmu agama? Berapa persen daripada kaum muslimin yang terpanggil hatinya untuk mendalami ulumus syar'i, yang ingin mempelajari dengan serius agama Allah Subhanahu wa taala? Yang semakin berkurang dalam kehidupan kita ini adalah ulama. Yang berkurang adalah ulama. Ulama-ulama Rabbani. Ulama yang bisa mengayomi umat ini, yang menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Ini yang kurang sekarang. Ulama yang tahu persis bagaimana mengelola dalil-dalil kemudian melahirkan satu hukum yang menjadi solusi bagi semua persoalan-persoalan umat. Gugur satu persatu, tidak ada yang bisa menggantikan. Karena semakin hari semakin kurang orang-orang yang tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kalau penceramah banyak, tapi kalau ulama yang betul-betul konsen di dalam ulumus syar'i semakin kurang. Dan itu adalah tanda-tanda kiamat. Diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya nanti adalah masyarakat ini ketika kehilangan panutan, masyarakat kita ketika kehilangan ulama di tengah-tengah mereka, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah manusia ini tiba-tiba melantik ulama hasil karya mereka sendiri. Dan mereka pun meminta fatwa kepada ulama-ulama buatan mereka. Dan ulama-ulama ini karena sudah dianggap sebagai alim di tengah masyarakat, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Yang ada adalah dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Ini kata Nabi SAW, mengerikan. Kata Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja dari hati manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama-ulama satu persatu. Di daerah ini diwafatkan Allah. Ulama di sini dicabut oleh Allah. Yang ketika ulama ini wafat tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Dari keilmuannya, dari sifatnya, karakternya, akhlaknya. Karena tidak ada, semakin kesini semakin tidak ada orang yang tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Dan inilah yang menjadi faktor utama dha'ful iman. Bagaimana bisa iman itu menjadi kuat padahal kita tidak punya landasan yang kuat berkaitan dengan agama kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermunculanlah generasi-generasi yang tidak faham agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Akan tiba generasi yang tahun-tahun itu adalah tahun-tahun penipu.
banyak sekali bermunculan hal-hal yang tidak benar. Orang yang benar didustakan, orang yang tidak jujur diberikan amanah, orang yang khianat diberikan amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan mulailah banyak juga bicaranya, memberikan pandangan-pandangan seakan-akan memberikan solusi bagi umat ini. Siapa? Ar-ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang pintar bicara, punya keterampilan bicara, tapi isinya kosong semua. Orang-orang yang jago ketika berbicara luar biasa, sangat meyakinkan. Kalau berbicara tentang agama seakan-akan sudah paling pintar sendiri. Padahal sebaliknya. Dia hanya memiliki keterampilan berbicara saja. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Orang-orang yang tidak paham agama bicara tentang hukum. Orang-orang yang tidak paham agama berbicara tentang syariat. Dimintai pandangan tentang syariat, dimintai pandangan tentang Islam. Bagaimana bisa? Tapi begitulah digambarkan oleh Nabi SAW di tahun-tahun yang akan datang, akan bermunculan hal-hal seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita waspadai bersama, bahwa dha'ful iman, lemahnya iman, itu juga tidak lepas daripada lemahnya ilmu dan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu kita untuk memperdalam ilmu agama? Apalagi kalau misalnya kita juga sudah mulai malas untuk mengikuti pengajian-pengajian. Malas untuk mengupdate ilmu, malas untuk bertanya pada orang-orang yang paham terhadap syariat. Tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak ada kesempatan. Padahal masih banyak sumber-sumber ilmu yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir, selain daripada dha'ful iman, adalah salah dalam memilih sahabat. Salah dalam memilih sahabat. Salah dalam memilih kawan. Kita diminta untuk bersahabat dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinilai dari agamanya temannya. Ketika seorang berkawan dengan ahli masjid, insya Allah kita baik sangka orang itu akan menjadi ahli masjid. Tapi ketika seseorang itu berkawan dengan orang-orang yang lalai, berkawan dengan orang-orang yang jauh daripada masjid, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan orang itu pun akan terdampak dengan perilaku-perilaku sahabat. As-sahibu sahib. Seorang sahabat itu menarik. Itu dalam ungkapan bahasa Arab. Sahabat itu menarik. Ketika sahabat kita berkawan dengan orang-orang yang baik, maka dia pasti akan menarik kita pada kebaikan. Tapi kalau kita bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang akrab dengan kemaksiatan, akrab dengan dosa, akrab dengan kemungkaran, maka besar kemungkinan dia pun akan menarik kita pada kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi perenungan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.